na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin wal ali ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid ila anqal. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man masya li ziyarati walidayhi kutiba lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah wa maha anhu mi'atu sayyi'ah wa rufi'a lahu mi'atu darajah fa idza jalasa baina yadayhima wa takallama ma'aha bi tibil kalam a'tahu Allah ta'ala yaumal qiyamah nuran yas'a baina yadayhi fa idza kharaja min 'indihima kharaja mawfuran lahu. Ini masih dalam kitab Matla'il Badrain fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan untuk ziarah kedua orang tuanya, maka akan ditulis untuknya setiap langkah 100 kebaikan. Dihapus untuknya 100 kejelekan dan diangkat untuknya 100 derajat. Maka jika dia duduk di hadapan kedua orang tuanya dan berbicara bersama kedua orang tuanya dengan ucapan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya di hari kiamat cahaya yang dia akan berjalan dengan cahaya tersebut. Kemudian jika dia keluar dari kedua orang tuanya, dia keluar dalam keadaan diampuni dosanya. Nah, ini salah satu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang baik di dalam memperlakukan kedua orang tuanya. Nah, harus kita ya'tani bil walidain, Allah fil walidain. La siyama garub minna ini syahrun azim. Banadkhul alaina syahrun azim, syahrun mubarak. Labud fi sulh bainana. Sulh bainana wa baina anfusana, sulh bainana wa bain Allah. Ana awalan. Sulh bainana wa bainal walidain. Labud kita memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Apalagi akan masuk kepada kita bulan Ramadan. Yang sebelumnya belum bisa bertutur kata dengan baik, bertutur kata dengan lembut dengan kedua orang tuanya, ya berusaha, berupaya. Kalau yang belum bisa berkasih sayang dengan kedua orang tuanya, minalan. Mereka adalah orang yang paling berhak untuk kita kasihani. Karena sebab mereka lah kita ada di dunia ini. So, kalau bukan karena mereka, ya kita orang tidak bakalan ada di sini sekarang. Tidak bakalan belajar di sini, tidak bakalan mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Itu semua sebabnya siapa? Kedua orang tua kita. Mereka adalah sebab wujudnya kita. Maka harus kita melaksanakan hak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini dikatakan salah satu keutamaan berziarah kedua orang tuanya, ya baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Berziarah kedua orang tuanya, dia berjalan, maka setiap langkahnya dia akan ditulis 100 kebaikan. Dihapus 100 kejelekan, diangkat 100 derajat. Nah, ini keutamaan ini. Nah, ini artinya kedudukan orang tua ini memiliki posisi yang agung, yang mungkin kita anggap remeh sekarang. Mungkin orang tua anak saja. Enggak, ini adalah seseorang yang sama Allah diposisikan dengan posisi yang agung. Karena Allah memposisikan di posisi yang agung, maka harus kita agungkan juga. Waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, apa yang Allah agungkan, kita agungkan juga. Maka itu tanda ada ketakwaan di dalam hati. Artinya kalau gak mengagungkan apa yang diagungkan sama Allah, maafi taqwa. Wah, kita orang ini kepingin dapat predikat al-muttaqin. Kenapa? Orang yang sukses di bulan Ramadan, mereka adalah orang yang punya predikat al-muttaqin, kama fil ayat. Insyaallah.
Hah? La'allakum tuflihun. Hah? Apa? Itu. Mereka akan sukses di bulan Ramadan, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian duduk bersama kedua orang tua dengan ucapan yang baik, dengan tutur kata yang baik. Nah, itu keutamaan. Apa keutamanya? Allah akan memberi kepadanya kelak di hari kiamat cahaya. Cahaya ada pada dirinya itu. Kemudian ketika dia keluar setelah melakukan hal itu semua, keluar daripada orang tuanya dalam keadaan dia diampuni dosa-dosanya. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih lagi. Karena memang itu adalah sesuatu yang penting ya, yang harus kita perhatikan. Baik. Melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami di dalam kitabnya Safinatun Najah. Ila anqal faslun, kemarin telah kita membahas tentang air. Air. Air terbagi menjadi dua kemarin. Ada air itu air banyak, ada air sedikit. Itu memiliki hukumnya masing-masing. Air sedikit punya hukumnya, air banyak juga punya hukumnya. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan. Dikatakan air itu sedikit itu kapan? Kalau madunal qullatain, kalau enggak sampai 2 qullah. Dikatakan air itu banyak kapan? Nah, ini al-qullatani fa aktsar. Kalau dia sampai 2 qullah atau lebih, itu berarti air banyak. Nah, sekarang pertanyaannya selanjutnya, 2 qullah ini berapa? Nah, kemarin kita jelaskan kalau mengikuti ukuran yang kita sekarang pakai ini berapa liter? Apa? Nah, mi'atain wa sab'ata asyar, 217 apa? Liter. 217 liter, kurang lebih seperti itu. Ada 2 qullah ada. Kalau di bawah 217 air sedikit berarti. 217 ke atas itu air banyak. Nah, nanti hukumnya berbeda. Di sini dikatakan wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi illam yataghayyar. Kalau airnya sedikit, kejatuhan najis langsung najis airnya. Tak bisa dipakai sudah. Nah, ini sudah. Meskipun airnya tidak berubah. Setelah kejatuhan najis, airnya tidak berubah. Meskipun tidak berubah. Karena airnya sedikit, kejatuhan najis, langsung dia menjadi air yang mutanajis. Baik. Kemarin dikecualikan, kecuali kalau najisnya yang jatuh ke air sedikit ini adalah najis yang ma'fu. Maka airnya tidak menjadi najis kalau najisnya ma'fu yang jatuh. Seperti apa contohnya najis yang ma'fu? Apa? Ya, yang kemarin kita sebutkan itu najis yang tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Ini saking sedikitnya mungkin 1 tetes mungkin. Ini secara mutlak indal Imam Ramli. Pokoknya kalau ada najis yang tidak bisa dilihat secara kasat mata oleh mata normal, maka ini najis yang ma'fu. Ini secara mutlak kata Imam Ramli. Tapi kalau katanya Syekh bin Hajar, selama najisnya ini bukan dari najis yang mughalladzah. Kalau najisnya mughalladzah, maka meskipun sedikit sampai sehingga gak bisa dilihat oleh mata yang normal, tetap dia menajiskan. Kalau najisnya itu najis mughalladzah. Kalau menurut Imam Ramli secara mutlak hatta mughalladzah. Meskipun mughalladzah tetap dia itu ma'fu. Tapi kalau menurut Syekh bin Hajar ini kalau najisnya itu mughalladzah, enggak ma'fu ini. Paham? Nah, ini yang najis yang ma'fu yang di dalam air yang pertama. Yang kedua apa? Itu al-maitah allati la damalaha sa'il. Adalah bangkai hewan
yang tidak 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 memiliki darah yang mengalir kalau dibelah badannya. Artinya hewan-hewan yang kecil. Para fuqaha mendefinisikan hewan yang kecil itu dikasih dhobit itu. Apa? Yang di bawahnya ukuran cicak. Madunal wazar. Itu termasuk hewan kecil itu. Artinya kalau ada hewan yang kecilnya secicak atau kurang, kan bangkai kan dia kalau mati. Bangkai. Kalau jatuh ke air, maka dia itu ma'fu dia. Kenapa? Karena dia adalah termasuk hewan yang al-maitah allati la dama laha sa'il. Nah, enggak punya darah yang mengalir. Kalau di atasnya cicak, ini berarti sudah enggak ma'fu ini. Baik. Nah, itu tapi ada syaratnya nih. Syaratnya jika bangkainya tadi, bangkai yang hewan kecil tadi, yang makanat kalwaza au asghar, itu jika kalau waktu kejatuhan ke air yang sedikit, itu airnya tidak berubah. Kalau tidak berubah, berarti tidak menajiskan. Kenapa? Karena ini ma'fu. Tapi kalau airnya berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya, maka sudah najis ini, tidak bisa diterima ini. Airnya sudah menjadi najis. Yang syarat pertama tidak boleh berubah airnya. Syarat kedua, bukan dengan disengaja ditaruh. Misalkan ada itu tadi, bangkai misalkan, bangkai lalat misalkan. Ada lalat mati, jatuh. Jatuhnya enggak di air tadi, air yang sedikit. Tapi kemudian lalatnya tadi kita ambil, kita secara sengaja naruh di apa tadi? Di air yang sedikit. Nah, ini karena ada kesengajaan ini, ada yang menaruh. Nah, ini enggak bisa ini. Berarti airnya di sini jadi mutanajis sudah. Karena syaratnya enggak boleh dengan disengaja ditaruh oleh seseorang. Paham ya? Baik. Setelah kematiannya. Setelah mati ini bangkai, kemudian kita yang naruh di sini. Maka kalau seperti itu berarti airnya mutanajis ini. Enggak. Airnya itu enggak mutanajis kalau dia itu jatuh sendiri. Jatuh sendiri ada di air tadi. Baik. Ini kalau yang naruh manusia yang berakal. Kalau yang naruh itu hewan misalkan. Yang naruh hewan. Ada apa tadi hewan apa tadi bangkainya? Misalkan misalkan cicak sudah. Sudah cicak. Bangkai cicak sudah mati. Kemudian ada kucing. Ada kucing ngambil itu cicak ditaruh di air yang sedikit. Maka air yang sedikit ini tidak mutanajis. Kenapa? Karena yang naruh ini bukan manusia yang berakal. Yang naruh binatang. Seperti ini. Atau yang naruh itu angin misalkan. Maka ini tidak jadi mutanajis itu airnya. Misalkan tadi itu ada air di sini misalkan. Misalkan di sini ada air, tapi tidak ada. Lah, anak soft tuh, anak bisa. So, anak enggak mengharap, sungguh-sungguh anak enggak mengharap anak. Anak soft tuh, Mas. Bisa, Mas. Lah. Sawa anak soft tuh, anak bisa. Anak akhaf dan fi wahid bayjib an haya yani. Al-akhdhu bil haya kal akhdhi bis sayf. Misal di sini ada air. Kemudian ada bangkai lalat di sini jatuh. Karena kena angin, kipas angin, akhirnya jatuh dia ke sini. Maka di sini airnya ini jadi mutanajis. Kenapa? Yang memindahkan bangkainya ini bukan manusia yang berakal.
tapi angin, tapi binatang, maka tetap itu ma'fu tetap. Paham ya? Baik. Hah? Orang majnun gimana? Di sini dikatakan wa qala al-khatib, kalau menurut al-Imam al-Khatib, menurut al-Imam al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan, atau yang memasukkan ke air yang sedikit tadi adalah ghairu mumayyiz. Ada manusia tapi dia belum berakal, dia belum tamyiz, atau orang yang gila tadi. Maka ketika yang menaruh itu orang yang bukan mumayyiz tadi, tidak berakal, dia yang naruh di air sedikit, mutanajis apa enggak? Enggak, tetap bangkai tadi tetap berstatus ma'fu tadi. Tetap ma'fu, dan airnya itu enggak mutanajis sudah. Kalau yang tadi itu menjadi mutanajis, itu kalau apa tadi? Yang naruh itu orang manusia yang berakal ya ini. Nah, gitu. Paham ya? Baik. Baik, itu tadi. Air yang sedikit, kalau kejatuhan najis, maka air tadi itu langsung menjadi najis. Kecuali kalau najisnya itu adalah najis yang ma'fu, sebagaimana kita sebutkan barusan. Paham ya? Atau yang kedua, kecuali tidak menjadi najis. Itu kalau airnya itu warid. Bukan maurud, tapi warid. Artinya airnya yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Paham ya? Ini ada air sedikit ini. Kemudian di sini ada najis. Maka ana menjadikan air ini mendatangi najis. Nah, maka air yang setelahnya ini enggak mutanajis. Kenapa? Airnya warid. Tapi ada catatannya. Selama air yang sudah digunakan mendatangi najis ini, dia tidak bertambah volumenya. Kalau bertambah, sudah najis ini berarti. Soalnya berarti di situ bertambahnya itu karena kadar najisnya tadi. Atau air yang mendatangi ini tadi bisa tetap dia itu suci, tidak menjadi najis, jika tempatnya ini, mahalnya ini sudah suci. Dengan dibasuh tadi ini sudah suci. Kalau dia ini masih belum suci, maka yang jatuh di bawahnya ini artinya dia masih najis. Paham ya? Baik. Misalkan ada tempat di sini. Di sini ada kejatuhan najis. Ada kejatuhan najis. Gimana cara mensucikannya? Ainnya itu diambil dulu. Ainnya diambil, bendanya diambil, sampai ainnya hilang sudah. Tinggal najis apa ini? Najis hukmi. Ada najis hukmi. Baru kemudian dibasuh air. Jadi sudah tahir sudah. Tahir. Masalahnya kalau somai di sini ainnya masih ada. Ainnya masih ada. Kita datangkan air itu. Airnya air sedikit. Bukan air banyak. Ini enggak sampai 2 kul lah. Kita gunakan buat basuh ini yang masih ada ainnya. Kita gunakan buat basuh. Kalau waktu kita gunakan buat basuh, apa ini? Ini jadi suci ini, tempatnya ini jadi suci, sudah suci semua sudah. Maka ini tidak masalah. Tapi masalahnya di sini kalau sampai kita gunakan basuh, ini masih belum suci, maka air yang jatuh di sini itu jadi mutanajis. Kenapa? Karena tempat yang dibasuh air tadi ini belum suci. Itu air yang sedikit itu. Kalau air sedikit. Kalau air banyak gimana hukumnya? Nah, ini kita mana tadi? Kemudian kalau hukumnya al-ma'i', kemarin dijelaskan al-ma'i', farq bainal ma' wal ma'i'. Kalau al-ma' air, kalau al-ma'i' apa? Cairan.
Kalau cairan, meskipun banyak, meskipun 2 kula lebih, ini hukumnya seperti hukum air yang sedikit. Baik sedikit ataupun banyak cairan, itu hukumnya seperti hukum air yang sedikit. Baik. Kemudian kita beralih ke hukum air yang banyak. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dan air banyak itu tidak akan menjadi najis kecuali jika berubah rasanya, berubah warnanya dan berubah apa ini? Baunya. Kalau berubah ini, maka air yang banyak itu menjadi najis. Selama tidak berubah, maka air yang banyak itu tidak menjadi najis. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza balagal ma'u qullatan lam yahmil khabath. Kalau air itu sudah mencapai 2 kullah, dia tidak lam yahmil khabath. Tidak menjadi najis kecuali kalau akhirnya berubah salah satu sifatnya dari 3 sifat yang tadi kita sebutkan tadi. Baik. Air banyak tadi. Air banyak. Kejatuhan najis. Berubah sifatnya. Najis apa enggak? Berubah sifatnya. Najis apa enggak? Najis. Kalau berubahnya ini hilang, bagaimana? Menjadi suci lagi. Bagaimana berubahnya? Hilangnya berubah tadi. Bisa dengan misalkan berubah dengan sendirinya. Ada air banyak, kejatuhan najis akhirnya berubah salah satu sifatnya. Kemudian karena selang beberapa lama gitu, perubahannya ini, perubahan dalam warna, bau ataupun rasa itu hilang dengan sendirinya, maka jadi suci sudah airnya. Atau bisa juga berubah karena dikasih air lagi misalkan. Air yang banyak tadi berubah sifatnya. Kemudian karena kita kasih air lagi, meskipun dengan air yang mustakmal atau bahkan dengan air yang najis sekalipun, kita kasih air lagi. Sampai tiga perubahan tadi itu hilang semuanya. Maka airnya tadi jadi suci lagi. Jadi suci lagi. Kenapa? Karena hilang perubahannya. Dengan apa hilang perubahan? Bisa dengan sendirinya hilang, atau karena kita ngasih air lagi. Baik air itu air suci, ataupun yang kita kasihkan itu air mustakmal, atau bahkan air yang najis sekalipun. Bisa kembali suci. Kenapa? Oh, ini ada air banyak. Karena kena kejatuhan kotor tadi berubah misalkan. Kemudian ada air lagi, banyak juga. Padahal ini airnya najis juga. Akhirnya digabung jadi air yang lebih banyak, kemudian sifat-sifat yang berubah tadi hilang semuanya. Maka jadi suci lagi. Nah, makanya begitu. Ada air banyak, najis. Kemudian air banyak, najis. Digabung jadi satu. Hilang semua perubahan itu. Maka jadi suci lagi dengan digabung. Subhanallah. Hakala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza balagal ma'u qullatan lam yahmil khabath. Baik. Di sini ada pembahasan. Coba perhatikan di sini. Jika najis yang jatuh ke air yang banyak tadi, najisnya ini sifatnya seperti sifatnya air. Warnanya ya kayak warnanya air. Baunya ya baunya kayak bau air. Rasanya kayak rasa air. Ya apa ini? Meskipun di kejatuhan najis tersebut ke air ya gak bakalan berubah. Kenapa? Sifatnya sama seperti sifatnya air. Seperti apa? Misalkan ada air kencing yang gak ada baunya, gak ada warnanya. Air kencing yang seperti air warnanya. Ya gak ada baunya juga. Nah, ini kan nggak bisa kita membedakan. Ini sama seperti air ini. Kemudian air kencing yang seperti ini kejatuhan ke air yang banyak. Pasti tidak bakalan merubah sifatnya air.
Apa kita langsung menghukumi air ini tetap suci atau bagaimana? Enggak, di sini harus kita kira-kirakan di sini. Harus kita kira-kirakan. Air kencing yang sifatnya sama seperti air tadi, itu harus kita kira-kirakan. Kira-kirakan dengan biasyad disifah. Dengan sifat yang paling berat. Warnanya seperti warna apa? Tinta. Warnanya seperti warna tinta. Kemudian baunya seperti bau misik. Kemudian rasanya seperti rasa al-khal, cuka. Kita kira-kirakan. Kira-kira kalau air kencing yang mirip air ini, kalau kejatuhan ke air yang banyak tadi, kita kira-kirakan. Kalau dia itu tinta, apakah merubah air ini? Kalau dia itu misik, apakah akan merubah aromanya ini? Ini air yang kejatuhan ini. Apakah kalau air kencingnya ini apa satunya? Cuka. Apakah akan merubah rasanya? Rasanya air yang kejatuhan ini. Nah, itu harus kita kira-kirakan. Kalau merubah, nah sudah berarti najis. Meskipun zohirnya tidak ada perubahan. Kenapa? Memang kencingnya ini sifatnya seperti sifatnya air. Pasti tidak ada perubahan. Tapi harus kita kira-kirakan. Harus kita kira-kirakan. Wajib kita mengkira-kirakan tadi. Karena apa? Karena ini perihal tentang najasa. Nah, wajib kita mengkira-kirakannya tadi. Baik. Nanti juga ada pembahasan kalau yang kejatuhan misalkan, yang kejatuhan tadi. Ini sudah selesai sudah. Nanti kita akan bahas taghayyur takdiri yang satunya. Kemudian kalau terjatuh pada air, baik air sedikit atau banyak, kejatuhan apa? Tahirin mukhalitin yustagna anhu. Ada benda suci yang mukhalid, yang yastagnil ma'anhu. Tahir, bendanya suci. Mukhalid artinya dia bercampur dengan air. Ya kan? Dia bercampur dengan air, bukan mujawir. Kalau mujawir seperti pulpen, tak taruh di air, nah, dia tidak bakalan bercampur dengan air. Dia mujawir soalnya. Siwak, saya taruh di air, tidak bakalan bercampur dengan air. Ini namanya mujawir. Kalau mukhalid, ya seperti apa? Seperti air teh misalkan, air kopi, kencing dan lain sebagainya. Itu akan bercampur dengan air. Kalau ada air kejatuhan sesuatu yang suci, yang mukhalid, yang yastagni anhu, yang yustagna anhu, yang yustagna anhu, artinya airnya tadi itu sebetulnya bisa dijaga dari hal tersebut. Tidak butuh dengan hal tersebut, bisa dijaga dari itu. Maka kalau berubah airnya, sekiranya perubahannya itu membuat air tadi itu tidak dinamakan air lagi, maka sudah, ini air tidak bisa dibuat bersuci. Misalkan ada air ini, baik air sedikit ataupun air banyak, kejatuhan kopi misalkan. Ada kopi 1 gelas. Nah, saat kopi ini suci. Habis itu mukhalid. Habis itu yastagni anhul ma. Artinya air itu bisa dicegah biar gak kena kopi, ini kan bisa. Berbeda kalau ada di berbeda seperti pasir
tempat air itu mengalir. Nah, nggak bisa kita jaga air itu dari pasir tadi. Soalnya apa? Ini tempat dia mengalir atau tempat dia itu berada airnya seperti di danau misalkan. Kalau ini kopi bisa kita cegah. Baik. Misalkan ada air banyak, kemudian kejatuhan 1 gelas kopi tadi. 1 gelas kopi. Jatuh. Kita lihat airnya ini berubah apa enggak? Kalau berubahnya sedikit, sekiranya air ini masih dikatakan, oh ini air ini, maka tidak apa-apa, bisa digunakan bersuci. Tapi kalau airnya ini berubahnya banyak, sehingga warnanya sudah hampir kayak kopi sudah. Airnya sudah warnanya hampir kayak kopi sudah. Sehingga air ini sudah gak dinamakan air, akhirnya dinamakan kopi akhirnya. Maka ini air suci, tapi tidak bisa dibuat mensucikan, tidak bisa dibuat wudhu, tidak bisa dibuat mandi. Tamam, baik. Maka kalau bukan mukhalid seperti mujawir misalkan, maka tidak masalah, airnya tadi tidak berefek. Misalkan ada kayu, tapi kayunya kayu apa? Kayu gahru misalkan. Alud. Kayu mujawir, bukan mukhalid. Kita taruh ada di apa namanya? Air. Kita taruh di air. Karena ditaruh di air, akhirnya aroma airnya berubah. Sah? Tapi berubahnya karena sebab mujawir, bukan mukhalid. Maka airnya ini tetap bisa buat mensucikan, bisa buat wudhu. Kenapa? Karena berubahnya bukan karena mukhalid, karena mujawir. Kemudian sudah itu. Kemudian terakhir ini pembahasan, misalkan ada air tadi. Air, baik air sedikit atau banyak. Kemudian kejatuhan sesuatu yang sifatnya seperti sifatnya air. Sesuatu yang suci tapi. Kalau tadi pembahasannya yang najis. Ini sesuatu yang suci. Kalau tadi pembahasannya kejatuhan air kencing yang gak ada warnanya, gak ada baunya. Nah, sudah kita jelaskan tadi, dikira-kirakan dengan bi'asyaddus sifah. Warnanya seperti warnanya tinta. Kemudian apa tadi? Baunya seperti bau misik, rasanya seperti rasanya cuka. Dikira-kirakan itu dan wajib mengira-kirakan itu. Karena ini terkait dengan najis. Adapun kalau ada air misalkan, kejatuhan benda yang sifatnya seperti air tapi tohir. Contoh seperti apa? Seperti ma'ul ward, seperti air mawar yang nggak ada baunya, yang menggati raihah. Air mawar bening, sama seperti air. Apa sih air itu? Air itu definisinya air, jauharun latifun syaffaf yatalawwan bilauni ina'ihi yakhluqullahu rayya 'inda tanawulihi. Ada definisi air. Jauharun syaffaf, sebuah komponen yang latif, lembut, syaffaf, transparan. Yatalawwan bilauni ina'ihi, yang berwarna seperti warna wadahnya. Yakhluqullahu rayya 'inda tanawulihi. Allah menciptakan ar-ray. Ini hilangnya dahaga itu ketika kita mengkonsumsi air tersebut. Nah, ini syaffaf, transparan. Ini ada air mawar, warnanya transparan seperti warnanya air. Kemudian pas baunya pas enggak ada ini. Enggak ada baunya. Artinya kan sifatnya seperti air. Kalau jatuh ke air pasti tidak akan merubah sifatnya. Kan seharusnya kalau seperti tadi kita contohkan ada kopi jatuh ke air, nah nanti kalau semuanya berubah sifatnya akhirnya tidak bisa buat mensucikan. Tapi kalau ini ada air mawar yang sifatnya seperti sifatnya air. Kemudian
jatuh ke air, apakah langsung kita hukumi airnya ini sudah tidak bisa mensucikan atau bagaimana? Tidak, ini dikira-kirakan dulu. Dikira-kirakannya dengan biausatus sifat, dengan sifat yang menengah. Warnanya seperti warna apa? Apa? Warnanya seperti warnanya asir. Kemudian baunya seperti bau? Hah? Luban. Baunya seperti baunya luban. Luban al-ladzan tulisannya ya di sini. Ini luban zakar itu. Ada luban. Bau. Warnanya seperti warnanya asir. Baunya seperti baunya luban. Kemudian apa satunya? Rasa. Rasanya seperti rasanya delima. Nah, ini dikira-kirakan. Kira-kira kalau air mawar yang sifatnya sama seperti air itu, kalau jatuh ke air, kalau dia itu air delima, apakah akan merubah rasanya? Nah, kalau dia itu asir, apakah akan merubah warnanya? Kalau dia itu luban, apakah akan merubah baunya? Ah, gitu, dikira-kirakan. Tapi di sini mengira-kirakannya tidak wajib ini. Ini sunnah untuk mengira-kirakan. Kalaupun tidak dikira-kirakan sudah, tidak apa-apa sudah, gak usah was-was sudah. Insya Allah bisa. Nah, ini di sini mengira-kirakannya itu tidak wajib, akan tapi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini fi soal. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasmi'ul